dan market kapitalisasi yang berkembang hampir 20%, memperlihatkan likuiditas dari perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia yang jauh lebih liquid dibandingkan tetangga terdekatnya. Data historis juga memperlihatkan bahwa dalam 10 tahun terakhir, indeks harga saham gabungan bursa memberikan return yang terbesar di antara 81 bursa yang menjadi anggota World Federation of Exchanges dan memiliki kapitalisasi pasar di atas 100 miliar dolar. Sampai dengan kemarin, indeks harga saham gabungan masih berkembang lebih dari 15% dan insya Allah sore ini ditutup angka dengan moga-moga lebih dari 15%. Peningkatan ini merupakan yang tertinggi kelima di antara bursa utama dunia dan tertinggi kedua di antara bursa-bursa di kawasan Asia Pasifik. Dalam kesempatan ini, kami juga melaporkan bahwa jumlah dana yang berhasil dihimpun pada tahun 2016 mencapai nilai tertinggi sepanjang sejarah pasar modal Indonesia. Jumlah dana tersebut mencapai 668 triliun yang berasal dari IPO, penerbitan right issue, konversi waran, dan penerbitan obligasi pemerintah, BUMN maupun swasta. Sebagian besar digunakan oleh emiten untuk pengembangan usaha dan penambahan modal. Jumlah ini selalu meningkat tahun ke tahun dan kami berkeyakinan tahun depan angkanya terus meningkat sehingga peran pasar modal dalam pembangunan semakin dirasakan oleh masyarakat. Semua pencapaian ini adalah refleksi para investor terhadap potensi perekonomian Indonesia dan kepercayaan terhadap gerak kerja pemerintah baik saat ini maupun di masa yang akan datang, serta dukungan penuh secara konsisten dari OJK, terutama dukungan dari Ketua Komisioner Pasar Modal, terima kasih Ibu Ida atas nama Komunitas Pasar Modal, serta koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia. Komunitas pasar modal punya mimpi besar untuk menjadi yang terbesar di Asia Tenggara di tahun 2020 untuk bersama menciptakan Indonesia yang lebih baik melalui pasar modal yang sehat dan kuat. Terima kasih atas kedatangan Bapak Darmin Nasution, Bapak Gubernur Bank Indonesia, Bapak Ibu Menteri Kabinet Kerja, Bapak Ibu dari Parlemen, Bapak Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, para anggota bursa dan emiten, teman-teman wartawan, dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang sangat kami hormati. Kami laporkan juga bahwa acara ini disiarkan langsung oleh TVRI dan IDX Channel, TV bursa kedua di dunia yang pengoperasiannya Bapak Presiden resmikan tahun lalu. Penutupan tahun ini juga ditonton secara langsung oleh 265 kantor perwakilan dan galeri bursa di 223 universitas di seluruh Indonesia. Mereka menonton. Terima kasih. Semoga Allah meridhoi semua rencana dan niat baik kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, sambutan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Mulyaman D. Haddad. Yang saya hormati dan kita hormati bersama Bapak Menteri Koordinator Perekonomian Pak Darmin Nasution, Gubernur Bank Indonesia, Direksi SRO, Direksi Emiten, hadirin para undangan sekalian yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, sore ini kita mendapat kehormatan dengan kehadiran Pak Darmin Nasution di tengah kita pada acara penutupan perdagangan tahun 2016. Tahun 2016 diwarnai dengan berbagai perkembangan ekonomi dan politik yang cukup menarik, baik di tingkat domestik maupun di tingkat global. Dinamika tersebut tentunya mempengaruhi industri pasar modal kita. Satu hal yang patut kita semua syukuri, respon berbagai macam kebijakan pemerintah telah meningkatkan kepercayaan investor dan para pelaku pasar modal terhadap prospek perekonomian kita. Dampak dari berbagai kebijakan tersebut salah satunya tentu saja kita saksikan dengan terus meningkatnya indeks harga konsumen, indeks harga saham gabungan kita. Dan kemudian seperti tadi disampaikan menjadi salah satu yang terbaik. Pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi atas capaian ini tentu saja kepada seluruh keluarga para pegiat pasar modal Indonesia yang sudah mensukseskan berbagai macam inisiatif dan program
termasuk tentu saja program amnesti pajak, ya, serta berbagai pembiayaan pembangunan jangka panjang yang saya kira sekarang sudah tidak diragukan lagi bahwa pasar modal tidak hanya menjadi tempat berinvestasi, tetapi juga menjadi alternatif mendapat sumber pembiayaan jangka panjang. Ya. Total nilai penawaran umum selama 2016 mencapai 194,7 triliun atau naik 68,94% dari tahun sebelumnya. Ya. Di tahun 2017, seluruh pelaku pasar modal Indonesia bertekad kembali untuk memberikan kontribusi terbaiknya, khususnya untuk mendukung pertumbuhan perekonomian kita. Atas nama seluruh pelaku pasar modal Indonesia, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Menko yang menyempatkan hadir. Mohon berkenan Pak Menko sesaat lagi melakukan peresmian penutupan perdagangan tahun 2016. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kesediaan Bapak Mulyaman D. Haddad untuk berkenan tetap berada di atas panggung. Dan hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, kini saatnya kita ikuti bersama prosesi penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2016 oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, dilanjutkan dengan penabuhan floor tom drum tepat pada pukul 16 sebagai tanda ditutupnya perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2016 bersama dengan Ketua Dewan Komisioner OJK, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Oh gitu ya? Oh ini teksnya ya? Coba sampai jam 4 Pak. Pengantar, hanya pengantar menunggu jam 4 Pak. Ini dulu ya. Baca dulu. 40 detik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Beberapa saat lagi kita akan menutup masa perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2016. Sebelum penutupan perdagangan Bursa Efek tahun 2016 ini, atas nama pemerintah, saya memberikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Pak Faruk sana Pak. Kami persilakan kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Ibu lainnya untuk melakukan penabuhan floor tom drum. Mungkin kita hitung bersama-sama Bapak Ibu. 3, 2, 1. Dan hadirin Bapak Ibu semuanya, dengan dibunyikannya drum berakhiran perdagangan Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2016. Bapak Ibu, sebagai informasi bahwa akhir tahun ini IHSG ditutup pada level 4.593.008 atau mengalami peningkatan sebesar 15,32% dibandingkan penutupan tahun lalu sebesar 4.593,01. Hadirin kita berikan tepuk tangan untuk pencapaian yang luar biasa.
Ya, kami mohon maaf bahwa akhir tahun ini IHSG ditutup pada level 5.296.711 Bapak Ibu ya, dengan peningkatan sebesar 15,32%. Dan sekali lagi boleh kita berikan apresiasi dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk pencapaian yang sangat luar biasa untuk Bursa Efek Indonesia. Dan untuk selanjutnya kita akan bersama-sama menyimak sambutan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Darmin Nasution. Namun sebelumnya sepertinya rekan-rekan media ingin mengabadikan momen yang sangat istimewa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Dewan Komisioner OJK, terutama juga Dewan Komisi Eksekutif, ya, Dewan Komisioner OJK bidang pasar modal, dan Dewan Komisioner yang lain. Yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia, tentu saja para SRO, khususnya Ketua Bursa, Kepala Bursa Efek, Pak Tito. Kita sudah menyaksikan penutupan transaksi perdagangan untuk tahun 2016 ini. Saya kira apa yang kita capai pada tahun ini dalam situasi ekonomi dunia yang penuh dengan kejutan dan menciptakan kekhawatiran di berbagai belahan dunia. Apa yang kita capai dengan kenaikan 15,32% itu patut kita banggakan. Tadi juga sudah disampaikan bahwa capaian itu merupakan nomor 2 di Asia Pasifik, bahkan nomor 1 di antara major emerging countries. Mari kita beri aplaus yang sehangat-hangatnya. Sebenarnya bukan hanya itu, saya melihat-lihat catatan, ada beberapa hal lain, pencapaian yang cukup membanggakan, yaitu di pasar surat utang. Untuk pertama kalinya surat utang korporasi di Indonesia kapitalisasinya sudah menembus 100 triliun rupiah. Persisnya 113 triliun. Bahkan surat utang negara sudah mencapai 470 triliun rupiah. Itu menunjukkan bahwa pasar modal kita, bursa efek kita, bukan hanya sudah mendukung pembiayaan korporat perusahaan, tetapi juga pemerintah negara. Tentu saja itu adalah berita-berita bagusnya. Kita juga harus berani membaca berita tidak bagusnya apa. Kira-kira mungkin berita tidak bagusnya adalah jumlah IPO. Catatan saya menunjukkan ada 15, dan itu terendah juga selama 7 tahun terakhir. Ya. Kemudian keluar dari aspek kuantitas
Kalau kita lihat kualitasnya, kita bicara GCG, ASEAN Good Corporate Governance Scorecard, kita masih tertinggal. Itu adalah segi yang akan sangat menentukan integritas dari pasar modal kita. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebenarnya kita punya banyak peluang lagi. Di tengah-tengah ekonomi dunia dan kekhawatiran yang muncul di sana-sini. Orang terutama di pasar modal selalu jitter dengan fenomena Trump. Sebetulnya tidak usah terlalu risau. Mereka tidak akan mungkin mendorong ekonominya ke arah yang terlalu jauh. Kurs tidak bisa dolar terlalu kuat. Pasti dia susah juga ujungnya kalau terlalu kuat. Ya, dan seterusnya. Ibu dan Bapak yang terhormat, baru-baru ini dan sekarang masih berlangsung, kita menyaksikan program teks amnesti yang berjalan cukup baik. Belum sempurna tapi cukup baik. Apa yang bisa kita harapkan dari situ? Bukan hanya kuantitas, ada dana masuk, ada pembayaran pajak. Bagi saya yang tidak kurang pentingnya adalah kita tahu banyak sekali perusahaan di Indonesia yang merupakan perusahaan keluarga dan menghindar untuk terbuka. Terutama karena apa? Dan itu hubungannya dengan pajak biasanya. Nah, dengan teks amnesti mestinya selesai persoalan ini. Kecuali masih bohong juga, ya kan? Nah, kalau sudah selesai, berarti terbuka kesempatan bagi bursa efek, bagi pasar modal kita untuk mengundang perusahaan-perusahaan yang masih belum terbuka tersebut untuk terbuka. Apalagi yang ditakuti, ya kan? Apalagi yang mau ditutup-tutupi. Saya percaya dengan teks amnesti ini apabila di-follow up dengan sistematik, itu akan banyak emiten baru yang akan masuk ke pasar modal. Tentu saja saya tahu bahwa ada satu pencatatan lain sebenarnya yang berpengaruh terhadap perilaku perusahaan. Kita itu punya undang-undang wajib lapor perusahaan yang belum berjalan dengan baik. Mudah-mudahan tahun depan ini kita bisa bekerja sama dengan pasar modal untuk membuat itu berjalan lebih efektif. Karena undang-undang itu sebenarnya mengatakan wajib hukumnya bagi setiap perusahaan dengan aset tertentu, saya lupa angkanya berapa, kalau tidak salah 10 miliar atau apa, atau dia mengelola dana masyarakat sekecil apapun, wajib hukumnya melaporkan, menyampaikan laporan keuangannya. Nah, jika itu ditambah teks amnesti digabung, saya percaya bahwa emiten baru akan banyak muncul pada tahun 2017 ini. Dan saya percaya kelemahan yang terjadi pada tahun ini itu akan bisa diatasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sedang memasuki dan menjalani era teknologi komunikasi. Oleh karena itu,
sangat diharapkan dan mudah-mudahan sudah. Bursa efek, pasar modal itu harus mengandalkan efisiensi melalui penggunaan platform elektronik. Kita tidak bisa kalau terus hanya berpusat di Jakarta saja investornya dan emitennya. Kita harus membuka akses, bahkan menjemput bola, menawarkan dan mendorong saudara-saudara kita di daerah untuk menjadi investor, bukan hanya menjadi emiten tetapi juga menjadi investor di pasar modal. Dan dengan teknologi sekarang ini kita tidak perlu terlalu mahal dan repot-repot membangun kantor di daerah. Bisa dengan platform elektronik kita bisa menjangkau ke berbagai wilayah di Nusantara kita. Saudara-saudara sekalian, dengan begitu kita bisa sebenarnya ini cerita kebetulan saja ini. Berapa puluh tahun lalu ya, kira-kira tahun 60-an, itu berapa tahun tuh, 50 sekian tahun yang lalu. Saya sekolah di kota kecil sekali, kampung kecil sebenarnya, di Sumatera sana, masuk SMP. Itu kalau lihat di peta nggak ada. Lihat Google beberapa tahun lalu pun tidak ada Google Map. Sekarang saya lihat sudah ada dia. Waktu itu saya kos di satu rumah, karena kampung saya lebih jauh lagi dari itu, lebih dalam lagi. Itu saya kos di satu rumah yang ternyata mereka pemegang saham bioskop di kota kecil itu. Saya kalau ingat itu, berarti dahulu pasar modal itu sudah sampai ke kota-kota paling terpencil, jangankan di Jawa, di pedalaman Sumatera sana. Saya tahu otoritas mungkin belum sampai tangannya, tapi mereka membentuk sistem yang memungkinkan orang mengumpulkan dana membangun bioskop di kota kecil. Tahun 60-an awal itu terjadi, pengumpulan dananya itu tahun 50-an. Saya tahu karena sebagai orang pemilik di bioskop itu, saya kos di situ, terus terang memanfaatkan juga, bisa masuk gratisan. Nah, buat saya itu suatu hal yang sangat luar biasa kalau saya pikir-pikir. Ya, memang hebatnya Belanda itu sangat maju dalam pasar modal. Itu sebabnya kita juga sangat maju. Itu sebabnya kita menerbitkan obligasi negara sejak tahun 50-an dan seterusnya. Nah, Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya hanya sekedar mencoba mengulang itu. Mari kita buka pintu, mari kita bangun platform untuk menjangkau investor kita. Dan saya tahu juga bahwa saingan pasar modal yang paling besar itu tahu apa? Investasi di mana? Investasi di tanah. Rakyat masyarakat kita sangat banyak melakukan spekulasi tanah, termasuk konglomerat, iya kan? Bukan hanya rakyat kecil. Jadi
Tetapi menurut saya pasar modal bisa bersaing dengan itu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan pasar modal kita, mudah-mudahan bursa efek kita makin berjaya di tahun-tahun mendatang. Dan saya sangat yakin itu bisa menjadi modal utama untuk mengembangkan mobilisasi dana untuk pembangunan kita di masa mendatang. Selamat kepada pasar modal, kepada bursa efek, kepada Bapepam, kepada OJK, dan selamat kepada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Darmin Nasution. Untuk selanjutnya kami persilakan untuk berkenan kembali ke tempat duduk untuk menyaksikan persembahan dari SLAI. Namun sebelumnya Bapak Ibu hadirin yang terhormat, sekali lagi dengan bangga kami menginformasikan bahwa penutupan indeks akhir tahun ini sebesar 5.296,711. Sudah ditutup perdagangan terakhir di tahun 2016 di Bursa Efek Indonesia secara langsung, dan IHSG ditutup di level 5.296, kita meninggalkan level 5.300-an, dan kita mengalami koreksi tipis harian 0,11%. Jadi menjelang detik-detik penutupan tadi kita justru tampaknya ada profit taking yang dilakukan oleh para investor, tapi secara setahun year to date kita menguat 15,32%, dan bahkan tadi kita disebutkan kita berada pada posisi kedua performa terbaik bursa di Asia Pasifik, dan kita berada pada posisi yang kelima di dunia dan nomor 1 di emerging markets. Meskipun tadi kita terkikis penguatan yang sempat terjadi, tapi paling tidak secara year to date kita berhasil diperhitungkan. Dan saya sedikit summary apa yang baru saja disampaikan oleh tadi. Bagaimana kita lihat juga penutupan beberapa pejabat juga menghadiri, baik itu Menko Perekonomian Darmin Nasution, kemudian kita lihat ada Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo, kemudian Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistyo, kemudian juga didampingi oleh tadi ada Dewan Komisioner OJK yang mendampingi para pejabat tersebut untuk menutup IHSG. Dan kita lihat tadi beberapa laporan yang disampaikan bahwa dalam 10 tahun IHSG ternyata tercatat sebagai bursa yang memberikan return tertinggi di dunia dan kapitalisasi pasar di atas 100 miliar dolar. Dan tidak hanya itu, kita lihat juga dana yang berhasil dihimpun itu bernilai 668 triliun rupiah, baik itu dari IPO, kemudian juga right issue, kemudian juga obligasi BUMN dan juga swasta. Dan tampaknya tahun depan diproyeksi akan meningkat kembali. Dan saya juga tadi sampaikan juga beberapa yang disampaikan oleh Darmin Nasution, Menko Perekonomian, bahwa tahun penuh kejutan sepanjang tahun 2016, termasuk juga tahun-tahun yang penuh kekhawatiran. Tampaknya pencapaian yang dihasilkan oleh Bursa Efek Indonesia patut juga kita banggakan, karena 15,32% adalah sebuah angka yang tinggi ya untuk beberapa sentimen-sentimen negatif misalnya yang terjadi sepanjang tahun 2016, kita ingat seperti Brexit misalnya dan lain sebagainya. Dan yang sempat disinggung tadi oleh Darmin Nasution mengenai tax amnesty. Jadi bahwa orang kaya di Indonesia biasanya perusahaan ada perusahaan keluarga, biasanya disembunyikan. Tampaknya itu sebagai sindiran yang disampaikan oleh Darmin Nasution, ayo untuk mengikuti kembali program tax amnesty. Kalau misalnya juga tidak atau belum mengikuti tax amnesty, Darmin Nasution menginginkan akan ada koordinasi antara pasar modal juga dengan pemerintah dalam hal ini untuk dalam tanda petik mungkin menagih dan kemudian mengajak mereka untuk bergabung bersama di program tax amnesty ataupun juga pengampunan pajak. Selain itu juga Darmin Nasution menganjurkan agar memanfaatkan teknologi informasi terkini dengan menggunakan platform yang lebih mudah untuk menjangkau para calon-calon investor tidak hanya di kota besar seperti Jakarta tapi juga wilayah-wilayah lain di Indonesia. Saya ingat bahwa di Tiongkok para investornya ada investor retail, bahkan ibu-ibu rumah tangga, karena kemampuan mereka untuk mencapai para calon-calon investor tersebut. Sosialisasi dan gabungan dari teknologi informasi melalui platform elektronik tersebut tampaknya bisa dipertimbangkan oleh Bursa Efek Indonesia, sehingga pada tahun depan kita tetap mencatatkan pencapaian yang lebih baik dari tahun 2016.